Rita Prapitasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara saya minta jika saya bilang SDN Pasir Hayam, Bapak Ibu bilang tandang menyandang Kahayam, gitu ya? SDN Pasir Hayam, tandang menyandang Kahayam. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya merasa bangga sekali bisa berada di tengah-tengah bersama Bapak Ibu guru hebat SDN Pasir Hayam. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah? Bisa Bapak Ibu jelaskan apa itu
harus dilakukan ya. Nah, budaya positif contohnya ya, misalnya kita membudayakan 5S contohnya gitu ya, ketemu orang bersenyum, ucapkan salam, itu kan salah satu budaya positif yang senantiasa kita lakukan tiap hari, contohnya seperti itu ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Hopi. Yang lainnya ada yang tahu apa itu budaya positif? Bu Adis? Bu ya, apa? Oh, Bu Kiki. Ya. Itu biasanya keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat dan bertanggung jawab. Betul sekali. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ini sangat tepat sekali. Bahwa budaya positif itu biasanya dikembangkan dalam pembiasaan-pembiasaan di sekolah ya. Tujuannya untuk menanamkan motivasi intrinsik pada diri siswa ya. Apakah penting menurut Bapak Ibu budaya positif itu di sekolah? Sangat penting ya. Betul sekali. Budaya positif di sekolah itu sangat penting. Tentu kita mengidam-idamkan sekolah yang seperti pada gambar ini ya. Di sini ada murid yang memiliki kompetensi dari karakter profil pelajar Pancasila. Di luarnya ini ada iklim sekolah yang mendukung pada pembelajaran murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu dapat mendukung juga, dan kemudian pendidik kita sebagai guru yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi ya. Jadi bukan hanya muridnya, gurunya juga sama ya, harus bersifat reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi sehingga dapat menciptakan kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan di sekolah kita yang menggunakan yang akhirnya menjadi sebuah budaya, yaitu budaya positif. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya dalam modul 1.4 ini saya belajar tentang konsep-konsep budaya positif ya. Di sini ada 1 disiplin positif, 2 teori kontrol, 3 motivasi, teori motivasi, terus hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Tentu Bapak Ibu, apa sih ini semua gitu ya? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kita tahu pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang kita banyak dengar ya, digaung-gaungkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajar atau siswa dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu pasti sudah Bapak Ibu terapkan ya di kelas. Pelajar Pancasila itu ada berapa? 6 elemen, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari konsep-konsep yang saya pelajari tadi ada timeline-nya ya, tahapan-tahapan
mewujudkan budaya positif ini. Yang pertama yang saya lalui yaitu disiplin positif. Ini pendekatan mendidik anak-anak, membentuk kontrol diri, membentuk kepercayaan diri pada siswa, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal? Nanti akan kita pelajari. Terus di sini selanjutnya dari disiplin positif kita ke teori kontrol. Nah di sini juga nanti akan kita perdalam lagi ya. Yang ketiga yaitu teori motivasi. Ini teori motivasi ini yang tadi saya sebutkan, teori yang timbul dari dalam diri ya. Itu yang paling utama, memunculkan teori intrinsik sehingga siswa itu dapat menjadi kebiasaan yang menjadi kesadaran di dalam diri siswa bahwa budaya positif itu sangat penting ya. Kemudian teori hukuman dan penghargaan. Ini nanti akan dijelaskan apakah hukuman dan penghargaan ini bagus untuk siswa. Terus selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu nanti ada di posisi yang mana? Apakah posisi penghukum? Apakah pembuat bersalah? Apakah posisi Bapak Ibu sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Nah, selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia nih. Pasti semua siswa itu melakukan kesalahan itu ada alasannya, ya. Kita harus tahu mengapa mereka berbuat seperti itu. Nanti akan kita pelajari ya. Selanjutnya dari yang tadi nomor 6, sekarang lanjut ke nomor 7. Makanya kita akan sebelum memulai pembelajaran di kelas, kita harus membuat keyakinan kelas dulu ya. Pada saat awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua siswa bersama guru-gurunya di kelas ya, agar mereka dapat memahami keyakinan kelas apa yang harus mereka indahkan ya. Nah, dalam keyakinan kelas ini nanti akan diberlakukan segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap siswanya. Ya, ini merupakan sebuah treatment bagi siswa-siswi yang tidak mengindahkan tadi ya kesepakatan kelas. Selanjutnya kita akan ke teori motivasi. Saya akan bertanya lagi sama Bapak Ibu. Ya. Bu Mira jangan serung dulu takut ditanya. Ini menurut Bapak Ibu hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak tidak? Bisa jadi. Ya? Belum tentu. Ya, belum tentu ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Dapat. Bisa. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Bisa. Jadi ketagihan karena ada imbalan. Jadi bisa nggak? Sebagian ada yang bilang bisa, menurut Pak Ucup tidak bisa. Saya bisa enggak? Ya? Saya Boleh bisa. Berarti antara iya dan tidak. Ya. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Hah? Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak?
kalau anak dibuat rasa bersalah itu kemungkinan besar efeknya nanti ke jiwanya juga bisa berdampak mental dan sebagainya juga. Jadi kalau mau menghukum, kita gunakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Nah itu, jadi dia juga karena kesepakatan, jadi dia yang menyadarinya. Ketika diberikan hukuman sesuai kesepakatan kelas, nah itu dia juga akan menyadari dan tanpa ada rasa tertekan daripada dibuat merasa bersalah. Ya, terima kasih Pak Sukri. Ya, memang betul ya. Jadi yang kita inginkan itu dari budaya positif ini adalah memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Jangan karena motivasi ekstrinsik. Nah, baik. Lanjut ya. Nih, teori motivasi perilaku siswa. Perilaku manusia, maaf. Ini tentu setiap manusia itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Contohnya saat Bapak Ibu pergi keluar rumah membawa motor, memakai helm, ada peraturan memakai helm. Nah, menurut Bapak Ibu itu memakai helm karena apa? Untuk keamanan. Untuk apa lagi? Takut ditilang. Nah, menurut Bapak Ibu itu untuk keamanan itu motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ya, karena itu muncul dari dalam hati Bapak Ibu semua ya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Sedangkan yang takut ditilang itu motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik karena takut sama Bapak polisi. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nih, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal ya, atau ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu memiliki arti tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Nih contohnya saat ibu mengepalkan tangan, ya. Terus Bapak Ibu ingin mengepalkan tangan, tetapi yang di samping kita ingin melepas genggaman tangan kita. Apakah dia bisa melepaskan genggaman tangan kita? Tidak bisa, ya. Karena yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, itu yang menurut Ki Hajar Dewantara sebutkan di sini merdeka. Nah, seperti pada halnya siswa-siswi kita, ya, mereka harus memegang kontrol terhadap diri mereka sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu timbulnya motivasi intrinsik. Sekarang ke hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya? Sering ya. Nah, ternyata dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata Bapak Ibu, ya, kalau kita memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum siswa tersebut imbasnya, ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan
juga itu dapat mematikan motivasi pada siswa-siswi yang lain. Ya, kita memang ingin memberi hadiah ya kepada siswa yang berprestasi atau kepada siswa-siswi di kelas yang mengerjakan soal lebih cepat misalnya. Tetapi ternyata itu adalah merupakan hukuman. Ya, dampaknya juga dapat mematikan motivasi intrinsik bagi siswa yang lain. Udah ada yang menangnya juga, jadi aku mah nggak usah, gitu kan? Ya, udah ada yang bisa hadiahnya juga udah sama yang lain, aku mah nggak usah. Ya, jadi mematikan motivasi. Mungkin yang kita berikan adalah bukan hadiah, bukan penghargaan, tapi apresiasi berupa bintang penghargaan atau berupa tepuk tangan, pujian, tidak melulu berupa barang. Itu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Selanjutnya nih, dihukum oleh penghargaan yang seperti tadi kita sebutkan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu adalah penghargaan merusak hubungan, ya, merusak hubungan antar teman bisa juga. Terus penghargaan ini dapat menurunkan kualitas dari peserta didik yang lain, ya, jadi tidak muncul motivasi intrinsiknya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, jadi ada siswa yang tadinya bersemangat karena udah ada siswa yang tenang, jadi dia udah tidak bersemangat lagi, ya. Terus juga dapat mematikan kreativitas. Jadi penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Nih, sekarang saya mau bertanya lagi sama Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman, ya betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, karena dia telah mencoret-coret buku temannya, dia harus diganti. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Terus yang keenam, meminta murid mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu harian. Apa? Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah. Murid tidak menggunakan sepatu harian. Jadi apa ini? Hukuman, ya. Kasihan kalau anak-anak suruh nyeker, ya. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat lapangan basket itu karena pas pelajaran olahraga, ya. Ya, jadi konsekuensi. Sekarang kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikatakan oleh Gosser tahun 2004. Apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu mereka untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Selanjutnya, 9 ciri
siswa, bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi, ya, bukan hukuman. Terus yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Ini berbentuk segitiga sama sisi. Kita dapat melakukannya dari sisi ini dulu, sisi yang atas atau sisi yang sebelah, ya. Dari sisi mana saja kita bisa melakukannya. Yang pertama adalah validasi tindakan, ya. Ini dengan kita berusaha memahami siswa mengapa dia berbuat seperti itu dengan kata-kata setiap orang pernah kok melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak memvonis, ya, tidak menghukum siswa tersebut. Jadi kita selami hati siswa kita yang berbuat kesalahan tanpa menjudge terlebih dahulu, ya. Nah, yang pertama boleh dari validasi dulu, yaitu dengan mengatakan setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kalau kamu berbuat seperti itu, ada cara lain agar tidak berbuat seperti itu lagi? Gitu. Selanjutnya, dalam menstabilkan identitas, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan terhadap siswa dengan mengajak berkomunikasi, mengobrol, ya. Lalu selanjutnya, keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa coba yang tidak kamu indahkan? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, kata-kata yang kita bisa utarakan yaitu dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Kamu ingin jadi orang seperti apa hingga kamu melakukan hal ini? Kamu bukan satu-satunya yang melakukan perbuatan ini. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa mengutarakan hal itu kepada siswa-siswinya, ya. Mulai dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, ya. Contohnya kemarin saya sudah melakukan restitusi terhadap anaknya Miss, ya, anaknya Miss Susi, dan kepada Satria, ya, yang saya sudah minta umpan baliknya kepada Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti itu kurang lebih, ya. Cuma untuk siswa SD mungkin saya lebih ada bertindak sebagai temannya, ada sebagai manajernya juga ada. Karena untuk siswa SD ini cukup kesulitan juga, ya, karena untuk siswa SD kan nggak mungkin ditegasin untuk jadi manajer seutuhnya gitu. Kita harus juga bertindak sebagai ibu bagi mereka. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, nah yang tadi, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke sekolah tepat waktu? Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan pada nilai-nilai atau keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi siswa harus tahu terlebih dahulu alasan-alasan dari keyakinan kelas itu dibuat. Jadi buat dengan kata-kata yang positif, bukan
keyakinan kelas. Nih, siswa jadi tahu apa inti dari keyakinan ini, alasan dari keyakinan kelas ini dibuat, ya. Ini larangan membuang sampah sembarangan. Coba Bapak Ibu kita rubah menjadi keyakinan kelas apa? Ayo buang sampah pada tempatnya, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kedua apa coba? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi dengan Ya, saling menyayangi, saling menghormati boleh. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, pembelajaran dimulai. Hadir, ya, hadir tepat waktu. Nih, jadi dirubah yang berupa peraturan ini dirubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat yang lebih positif agar mudah diingat oleh siswa. Hadir tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Apa? Coba. Tidak saling membuli. Ya. Dilarang berbicara kasar. Gunakan bahasa sopan dan santun atau saling menghormati dan menghargai teman. Ya. Terus bergantian saat menunggu giliran. Budayakan antri. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nih di atas, untuk siswa yang di atas bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan dengan hati-hati di kelas dan koridor. Nah itu contohnya ya yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi merubah peraturan tersebut menjadi kata-kata yang lebih positif. Ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini ada yang bisa terlihat, terdengar dan berperilaku. Ya. Dari terlihat nih siswa menjadi berempati terhadap perasaan orang lain. Bapak Ibu bisa melakukan observasi ya dari keyakinan kelas yang dibuat ini dengan melihatnya, mendengarkannya dan melihat dari perubahan perilaku mereka ya. Terus di sini seperti yang tadi ya, hormat, tidak seperti dan tampak seperti datang tepat waktu, berarti itu teh sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru tiap hari, berarti biasa murid itu suka acuh tak acuh dengan guru dan temannya. Kembalikan barang teman yang telah dipinjam dan ucapkan terima kasih. Berarti suka ada siswa yang mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di kelas yang sudah dilakukan sekarang ini posisi kontrol yang mana? Sebagai teman? Itu bisa Bapak Ibu refleksikan ya. Apakah saya masih sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman atau pemantau, bahkan sudah menjadi
ya yang diperbuat oleh kita nih sesuai dengan posisinya. Kalau penghukum itu suka menghardik, aduh agak-agak kadang sok menghardik. Ya kita sharing ya. Terus saya juga suka tidak menyadari ya. Nah, terus kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nih hukum, ada ancaman. Nih, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Si ibu mah suka marah-marah, suka ini menghukum. Nah, pasti dengan kita memposisikan kita sebagai penghukum, pasti murid akan memposisikan kita sebagai guru yang tidak berkualitas. Nah itu ya, terus membuat orang merasa bersalah. Tuh, ibu kecewa sama kamu. Nah itu kata-kata yang sering dikeluarkan bagi orang yang guru yang pembuat merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini adalah contoh guru-guru dengan identitas gagal. Semoga kita bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita inginnya seperti yang warna coklat aja ya, atau bahkan lebih bagus yang warna hijau sebagai manajer. Ya, kita harus berusaha menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Nah, pada identitas sebagai teman kita dapat lihat, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah. Ingat tidak, ibu pernah bantu nih. Tapi dengan posisi teman ini, siswa jadi ketergantungan. Ya, jadi terus aja minta tolong sama kita, jadi tidak mandiri. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Terus ke pemantau nih. Pemantau ini guru yang diperbuat oleh guru menghitung dan mengukur, memantau dari kejauhan siswa-siswinya seperti apa. Apa peraturannya? Nih, yang bagus itu pemantau dan manajer. Jadi kalau sebagai teman itu membuat siswa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tetapi dengan menjadi pemantau dan manajer, kita bisa, siswa dapat menitik beratkan pada konsekuensi, ya, atau hadiah untuk dirinya. Jadi muncul motivasi intrinsik, ya. Selain kita dapat memunculkan motivasi intrinsiknya pada siswa, kita juga harus memposisikan kita sebagai pemantau atau bahkan sebagai manajer bagi siswa kita. Nah, kita dalam merestitusi siswa tentu harus tahu apa alasannya mereka berbuat seperti itu. Dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga rasa kasih sayang dan diterima, yang keempat penguasaan, yang kelima kebebasan. Nah, siswa melakukan pelanggaran itu atau tidak mengindahkan konsekuensi itu, kenapa sih alasannya? Kita perlu tahu tanpa harus menjudge-nya terlebih dahulu. Contohnya yang kemarin ya Bu ya, Dika. Ya, Dika, kamu kenapa sih melakukan itu? Disuruh dicukur nggak mau
Ya, alasannya kenapa sampai memakai sepatu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Seperti yang kemarin saya lakukan, ya, seperti yang kemarin saya lakukan juga pas bel, saya mendapatkan Sapria makan mie, handuk keneh mie, tahu udah bel, makan mie gitu. Ternyata dia belum makan di rumahnya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi siswa melakukan pelanggaran itu ternyata hanya ada alasannya. Ini adalah posisi kontrol guru yang diharapkan itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini yang sudah kita lalui tadi, disiplin positif. Mana saja yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu sudah tahu ya sekarang? Sudah mengerti? Insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di dalam kelas. Saya juga sama sedang berusaha mengimplementasikannya di dalam kelas. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi kita saling ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ya sudah selesai. Bapak KS ada rumah dari dirugikan sama akan tenang. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini, tetapi apa yang tadi kita diskusikan itu ya harus dijadikan suatu program di sekolah kita, karena satu orang guru penggerak itu mewarnai kelas yang lain atau guru yang lain. Oleh karena itu apa yang disepakati bagusan itu bisa kita dijadikan satu bahan acuan ya, terutama dalam memberikan hukuman atau dalam memberikan ribut terhadap siswa dan sebagainya, terutama anak yang masih jadi katakanlah masih nakal gitu. Baik, guru siap. Siap. Guru konsentrasi. Aku.
Cita-cita warna pink yang kalian harapkan dari teman warna cita-cita kelas yang kalian harapkan. Yang ungu cita-cita, yang pink yang diharap. Nggak perlu tulisannya besar-besar ya. Yang pink. Oh, yang pink. Pink cita-cita. Ini apa harapan dari bingung yang nanti banyak putih, banyak begitu. Kalau sudah, boleh ditempel di sana ya. Satu lagi? Belum? Belum. Sok, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya senang sekali telah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Tita. Saya dan teman-teman menjadi tahu nilai-nilai kebajikan yang harus kita indahkan di kelas agar tercipta kelas impian yang kita impikan. Mau tanya, nggak apa-apa, ini kan Ibu mau ngobrol aja sama Satria ya. Ini Bu, Hah? ini Nggak apa-apa sayang. Nih, Ibu dengar kalian berdua nggak bawa buku apa? Cerdas Merdeka. Cerdas Merdeka. Kenapa? Ketinggalan? Aku di rumah aku ketika Masa? cari-cari. Nggak ada ya? Nanti dicari lagi ya. Karena di lemari Ibu juga nggak ada. Ya, Satria dan Kias. Nih, kita kan sudah tahu hari ini jadwal pelajarannya apa? PKN sama PAI. Tadi udah pelajaran PAI ya. Terus sekarang pelajaran PKN ya. Kita udah tahu jadwal pelajarannya itu. Terus kalau tiap hari suka ganti buku pelajaran enggak? Suka ganti buku pelajaran? Kalau Satria suka ganti buku pelajaran setiap hari? Oh. Terus yang ganti buku pelajarannya siapa di rumah? Sendiri. Kalau Kias? Sendiri juga. Oh. Terus bagaimana bisa ketinggalan? Kenapa? Oh, lupa nyimpen. Kalau Satria juga kayaknya lupa nyimpen deh. Ya. Nggak ada Bu, di rumah ngejadwalnya. Nanti sama Bunda tolong cariin lagi ya. Nih, kalian tahu keyakinan kelas apa yang ada di kelas ini coba? Kenapa? Ibu tahu setiap orang pasti ada lupa ya. Ibu juga pernah lupa sama ya. Nah, dengan kalian lupa ini keyakinan kelas yang kita sepakati apa coba? Yang tadi Ibu ini sebutkan. Keyakinan kelas keteraturan ya. Ya, Satria, keyakinan kelas keteraturan. Setiap hari itu harus membawa buku sesuai jadwal. Nah, begitu. Nah, nanti selanjutnya untuk besok kamu mau bawa buku sesuai jadwal? Mau? Apa yang kamu lakukan coba Satria? Agar besok belajarnya teratur, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apa? Besok berarti harus gimana? Ngejadwal. Membawa buku Sesuai pelajaran. sesuai jadwal pelajaran. Baiklah, kalau begitu Ibu tunggu ya besok, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke. Makasih. Biasanya lem super. Aldi, maaf ya Ibu panggil. Ibu dengar laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu tadi bertengkar sama Izhar. Iya Bu, soalnya saya kesal. Kesal kenapa? Izhar terus meminta minum, terus tidak satu kali tapi berkali-kali. Oh, sering ya? Kalau gitu wajar kamu marah ya. Ibu juga pernah kesal. Jika ibu jadi kamu, ibu juga pasti kesal sama Izhar. Tapi untuk kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu ya. Terus apa yang kamu lakukan sama Izhar? Saya marah-marah dan masukin pensil dalam botol minum Izhar hingga Izhar nangis. Oh, sampai nangis Izhar. Begitu. Terus pasti kamu melakukan itu ada alasannya.
Iya Bu, saya setiap hari selalu membawa minum sendiri dari rumah karena saya tidak diperbolehkan jajan sembarangan sama Bunda. Jadi saya membawa botol besar untuk persediaan hingga pulang sekolah. Gitu. Coba lihat botol besar punya Albinya mana, bawa sini. Oh ini botolnya yang suka dihabiskan sama Izhar ya. Gitu, pantas aja Albi marah karena itu persediaan minum Albi dari pagi sampai sore. Ya, ibu sangat menghargai tindakan kamu itu tidak lebih buruk dari yang kamu lakukan. Untung saja kamu nggak mukul ya, enggak kan? Ya jangan sampai ya, nggak mendorong Izhar sampai jatuh, nggak boleh dilakukannya. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu yang marah-marah sama Izhar itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Sudah sesuai ya? Keyakinan kelas yang mana coba yang kamu langgar? Apa coba keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa? Sikap saling menolong dan menghormati juga ya. Nah, betul. Kamu harus saling menolong, menghargai dan menghormati teman-teman. Nah, terus kamu menurut kamu saling menghormati teman itu penting enggak? penting Bu. Penting ya? Penting. Iya, karena kita kan satu kelas, tiap hari ketemu. Kalau musuhan itu kan nggak enak ya. Nggak enak tiap hari ketemu, masa musuhan? Baik, kalau gitu sekarang kalau kamu udah tahu keyakinan kelas bahwa saling menghormati itu penting, sekarang apa yang harus kamu lakukan kalau Izhar berbuat kayak gitu lagi? Memarahi Bu. Hah? Kan harus sabar tadi. Iya, ya. Tadi katanya harus sabar, jadi harus lebih bersabar. Anggap itu ibadah ya. Ngasih bersedekah, ngasih minum kepada Izhar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Memperbaiki Bu. Iya ya, bersedia ya. Iya Bu. Baik. Kalau gitu, apa yang harus diperbaiki pada masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang meminta minum, Ya. tidak akan saya izinkan dengan halus dan mengutarakan Dengan alasan atau memberitahunya dengan apa? dengan syarat jangan menghabiskan semua. Jadi kamu kalau ada teman yang minum, kamu akan memberitahunya dengan sabar. Ya, kan harus bersabar. Jangan minum botol minum aku, ya. Nggak boleh minta tapi sedikit saja, jangan dihabiskan, ya. Gitu. Jadi ngasih isyarat dengan baik, gitu. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Terus Albi harus tetap semangat ya. Ya. Terus yang kalau perlu nanti ibu bantu untuk berbicara dengan Izhar. Nanti ibu kasih pengertian sama Izhar supaya Izhar juga bekal minuman juga seperti Albi supaya tidak minum Di kelas. punya Albi. Baik, terima kasih Albi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, kameranya ada di situ Izhar. Ibu dengar kemarin kamu dimarahin sama Albi ya? Karena apa? Minta minum. Terus kamu kenapa minta minum sama Albi? Soalnya minum Izhar habis. Oh, minum Izhar habis. Tapi Izhar bakal juga minum. Bakal juga botol minum.
Botol minumnya bekal. Oh, bawa. Terus katanya botol minum kamu dimasukkan pensil sama Albi ya? Iya. Terus sikap kamu bagaimana? Nah, Marah? Sama-sama pemarah nih sama Albi. Tapi nggak apa-apa, wajar kalau kamu marah. Ibu juga kalau kayak gitu pasti marah. Tapi kamu tidak sampai melakukan hal-hal yang lebih dari. Dengan sikap kamu yang marah-marah tadi, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sudah? Keyakinan kelas yang mana? Iya, keyakinan kelas 4A apa aja? Saling apa? menolong dan menghargai. Ya, saling menolong dan saling menghargai. Terus menurut kamu keyakinan kelas yang kamu langgar itu keyakinan kelas yang mana coba? Dengan kamu marah-marah sama Albi. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Hah? Iya, keyakinan kelas apa yang tadi kamu sebutkan? Hah? Keyakinan kelas apa? Saling menghormati. Ya, menurut kamu penting enggak saling menghormati? Penting. Jika kamu meyakini kalau keyakinan kelas saling menghormati itu penting, apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Iya, harus lebih sabar ya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Mau untuk lebih sabar? Iya, baiklah. Kalau lagi marah, jadi kamu harus lebih sabar. Terus jika Albi marah terhadap kamu, sikap kamu jadi bagaimana? Kalau lebih sabar itu bagaimana? Bagaimana sikap kamu? Akan meminta baik-baik dan memaksa. Iya, betul sekali ya. Tindakan kamu itu tepat sekali. Tetap semangat ya, Izhar. Nah, semoga kamu rukun dengan Albi ya. Jangan sampai terjadi lagi ya. Silahkan berbagi minum dengan Albi. Di saat Albi mau minum, kamu kasih. Di saat Albi kehabisan, kamu kasih. Di saat Albi mau kamu kehabisan juga kamu bisa meminta dengan Albi. Jadi saling menghormati ya. Terima kasih Izhar ya. Sama. 3. Terima kasih Bu Tita sudah mengingatkan kita untuk mengganti buku pelajaran Setiap hari. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi kelas 4A. Saya Izhar dari kelas 4A. SDN Pasir Hayat. Saya senang sekali melakukan praktik sejak 3 institusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Diajak Ibu Tita, yaitu untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.